wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Maesari, NIM saya 2103060096. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi ternak ruminansia, yaitu Capra OSP. Nah, yang pertama ada rongga mulut atau cavum oris. Rongga mulut sapi terdiri dari dua sistem organ pencernaan yang penting, yaitu yang pertama ada gigi atau dentis dan lidah atau lingua. Gigi membantu mengunyah makanan sapi, sedangkan lidah atau lingua membantu mengatur letak makanan, merenggut makanannya, serta menelan. Di dalam mulut terdapat saliva, adalah cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Yang kedua ada kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan saluran organ tubuh penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Nah, pada saluran ini, makanan hanya sekedar lewat dan tidak mengalami proses pencernaan. Esofagus juga dapat melebar sesuai dengan ukuran pakan yang dimakan. Yang ketiga ada lambung atau ventriculus. Makanan akan direnggus dan pada lambung. Lambung sapi dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada rumen. Ini rumen. Nah, rumen ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara yang telah ditelan. Sekaligus terjadi fermentasi hijauan yang dibantu mikroba seperti bakteri, protozoa, dan fungi. Rumen menghasilkan VFA atau asam lemak terbang. Kemudian pada saat sapi diistirahat, makanan akan dimuntahkan kembali ke dalam mulut atau yang disebut regurgitasi. Nah, dan akan dikunyah kembali yang disebut dengan remastikasi. Kemudian ditelan kembali yang disebut dengan proses redaglutasi. Kemudian makanan masuk ke retikulum. Ini retikulum yang berfungsi sebagai tempat penambahan enzim-enzim sehingga makanan berubah menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau disebut dengan bolus. Retikulum juga berfungsi untuk menyerap VFA yang berfungsi untuk menyortir partikel makanan berdasarkan ukurannya. Nah, yang ketiga ada omasum. Ini omasum. Nah, yang berfungsi untuk membantu menghaluskan makanan secara kimiawi dan menggunakan enzim. Yang keempat ada abomasum. Nah, abomasum ini berfungsi untuk membantu penghalusan makanan secara kimiawi dan menggunakan enzim. Nah, abomasum berfungsi sebagai tempat terjadi fermentasi selulosa dan membantu dengan bantuan bakteri. Nah, abomasum terdiri dari 3 bagian, yaitu ada kardia yang tempat sekresi glukos, ada fundika, terdapat enzim pepsinogen, renin, HCl, dan mukos, dan ada filokorika yang tempat terjadinya sekresi mukus. Nah, di abomasum terjadi pencernaan secara kimiawi dan enzimatis yang memungkinkan sari makanan dicerna dan dapat diserap dengan baik. Nah, kemudian ada usus halus atau ventriculus dan anus. Hasil pencernaan makanan akan diserap oleh usus halus atau intestino. Nah, yang berfungsi sebagai penyiapan sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Nah, sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan, absorpsi, dan fermentasi. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada duodenum yang bentuknya seperti huruf U dan berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan yang berasal dari pankreas. Nah, kemudian ada jejunum, lanjutan dari duodenum yang berfungsi untuk melakukan pencernaan dan penyebaran berbagai komponen terutama air, karbohidrat, protein, dan vitamin serta komponen bersifat lipofilik. Nah, kemudian yang ketiga ada ileum yang bermuara di sekum yang berfungsi untuk menyerap komponen makanan yang tidak diserap oleh jejunum. Kemudian ada yang kelima ada intestinum crassum atau usus besar. Ukuran usus besar itu sendiri 1 meter. Di dalam usus besar akan terjadi penyerapan air dan melakukan penyiapan berbagai jenis vitamin, mengurangi keasaman dan mencegah terjadi infeksi. Yang keenam ada rektum, di bagian akhir usus besar. Nah, bagian ini feses tersimpan sebelum dikeluarkan melalui anus. Bagian rektum dilapisi oleh mukosa dan juga pembuluh darah. Di sini juga terjadi pengontrolan otot sehingga feses segera dikeluarkan melalui anus. Yang ketujuh ada anus. Sisa ampas makanan dikeluarkan melalui anus. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang proses perjalanan pakan. Makanan masuk ke dalam cavum oris, kemudian dikunyah, kemudian disalurkan menuju ke esofagus.
untuk disalurkan menuju ke lambung atau rumen. Dari esofagus, makanan menuju ke rumen. Nah, proses yang terjadi di rumen ini, makanan dicerna menjadi bubur dengan bantuan gerakan mengaduk oleh dinding rumen. Pada saat sapi istirahat, pakan yang ada di dalam rumen akan dikembalikan lagi ke dalam kafum oris atau ke dalam mulut untuk dikunyah kembali. Di dalam rumen, pakan yang akan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang masih kasar atau disebut dengan bolus. Nah, bolus akan dimuntahkan kembali ke mulut, yang disebut dengan proses regurgitas, untuk dimama 2 kali atau dikunyah kembali, yang disebut dengan proses remastika. Kemudian, bolus ditelan kembali yang disebut dengan proses reduktasi. Nah, selanjutnya, bolus tersebut dicerna lagi oleh enzim-enzim mikroba rumen. Namanya berubah menjadi digesta. Setelah itu, makanan akan diteruskan menuju ke retikulum. Nah, di retikulum, makanan difermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Terjadi proses anaerob dan penyaringan benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum. Sini. Nah, selanjutnya makanan masuk ke omasum dan disebut juga perut buku karena tersusun dari lipatan-lipatan sebanyak 100 lembar. Pada omasum menghasilkan amonia dan mungkin asam lemak terbang. Selanjutnya makanan diteruskan ke abomasum. Sini abomasum. Nah, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah itu, makanan dicerna di abomasum. Makanan akan dilanjutkan ke intestino atau usus halus. Sini. Nah, usus halus pada sapi panjang sekitar kurang lebih 40 meter. Pada usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selain itu, terjadi juga penyerapan sari-sari makanan. Dan pada akhirnya di makanan akan dikeluarkan melalui ke anus. Mikroba yang terdapat di dalam rumen dibagi menjadi 4 jenis mikroorganisme anaerob. Yang pertama ada bakteri, kemudian ada protozoa, ada fungi, dan mikroorganisme lainnya seperti virus. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang bakteri. Bakteri merupakan biomasa terbesar di dalam rumen. Nah, ada beberapa jenis bakteri dari spesies Micrococcus, kemudian ada Staphylococcus, terus ada Streptococcus, ada Corneobacterium, kemudian ada Lactobacillus, ada Fusobacterium, dan ada Propionibacterium yang ditemukan menempel pada epitel dinding rumen. Nah, di samping itu terdapat spesies bakteri metanogen yang hidup menempel pada protozoa. Nah, sedangkan berdasarkan jenis bahan yang digunakan dan hasil fermentasinya, bakteri dapat dikelompokkan menjadi 8 jenis bakteri, yaitu yang pertama ada bakteri selulolitik, bakteri proteolitik, bakteri metanogenik, bakteri amilolitik, bakteri yang memfermentasi gula, bakteri lipolitik, bakteri pemanfaat asam, dan bakteri hemoselulolitik. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang bakteri selulolitik. Bakteri ini menghasilkan enzim selulase dari hidrolisis glukosa. Nah, dapat menghidrolisis hemiselulosa. Keuntungan dari bakteri ini, dia menghasilkan energi ATP yang dihasilkan cukup untuk digunakan oleh bakteri itu sendiri, sehingga tidak mengurangi pemakaian energi oleh ternak. Nah, ada beberapa contoh bakteri selulolitik. Yang pertama ada Bacteroides succinogenes, terus ada Clostridium acetobacillicum, kemudian ada Ruminococcus flaviens, kemudian ada Ruminococcus albus, kemudian ada Silobacterium cellulosans. Nah, yang kedua kita masuk ke bakteri hemiselulolitik. Nah, bakteri ini merupakan struktur polisakarida yang penting di dinding sel tanaman. Meskipun demikian, ada beberapa mikroorganisme yang dapat menghidrolisa selulosa antaranya itu Clostridium celluloforans dan Bacteroides ruminicola.
Nah, kemudian kita masuk ke bakteri proteolitik. Bakteri ini merupakan jenis bakteri yang paling banyak terdapat pada saluran pencernaan makanan pada mamalia, termasuk karnivora. Nah, ada beberapa contoh bakteri proteolitik antara lain ada Bacteroides amylophilus, Clostridium sporongenes, Bacillus licheniformis. Nah, kemudian kita masuk ke bakteri metanogenik. Sekitar 25% dari gas yang diproduksi di dalam rumen adalah gas metan. Nah, bakteri pembentuk gas metan lambat pertumbuhannya. Contoh bakteri ini antara lain, yang pertama ada Methanobacterium ruminantium dan Methanobacterium formicium. Nah, kemudian kita masuk ke bakteri lipolitik. Ada beberapa jenis spesies bakteri yang menggunakan gliserol dan sedik gula, sementara itu beberapa spesies lainnya dapat menghidrolisa asam lemak. Asam lemak tak jenuh maksudnya. Dan sebagian lagi dapat menetralisis asam lemak rantai panjang menjadi keton. Contoh dari bakteri lipolitik antara lain, yang pertama ada Anaerofibrolipolitica dan Pseudomonas ruminantium var. Lacticitica. Nah, yang keenam kita masuk ke bakteri pemakan asam atau acid utilizer bacteria. Ada beberapa jenis bakteri dalam rumen dapat menggunakan asam laktat. Meskipun jenis bakteri ini umumnya tidak terdapat dalam jumlah yang berarti, tapi ada beberapa spesies bakteri pemakan asam laktat yang dapat dijumpai di dalam jumlah yang banyak setelah ternak mendapatkan tambahan jumlah makanan. Nah, makanan butiran maupun pati dengan tiba-tiba adalah yang pertama ada Streptococcus bacterium, kemudian ada Propionibacterium, Pseudomonas lacticitica, dan yang ketujuh kita masuk ke bakteri pemakan gula atau sugar utilizer bacteria, yang hampir semua bakteri pemakan polisakarida dapat memfermentasikan disakarida dan monosakarida, yang mana sebenarnya gula akan lebih efisien apabila dapat dicerna dan diserap langsung di usus halus. Nah, kemudian kita akan membahas tentang bakteri ureolitik. Nah, beberapa jenis bakteri ureolitik menempel pada epitelium dan menghidrolisa urea yang masuk ke dalam rumen melalui difusi dari pembuluh darah yang dapat pada dinding rumen. Salah satu contoh bakteri ureolitik ini misalnya adalah yang pertama ada Streptococcus sp. Kemudian kita akan masuk ke protozoa. Sebagian besar protozoa yang terdapat di dalam rumen adalah Ciliata. Meskipun flagellata juga dapat dijumpai, Ciliata ini merupakan non-patogen dan anaerobik mikroorganisme. Ciliata juga dapat dibedakan menjadi 3 ordo, yang dimana yang pertama ada ordo Prostomatida, ordo Trichostomatida, dan ordo Echinidinomicorpida. Nah, yang ke-10 kita terakhir akan membahas tentang fungi atau jamur. Fungi atau jamur anaerob sangat berperan penting dalam komunitas mikroba rumen. Fungi atau jamur akan memecah bahan makanan yang sulit dicerna dalam mikroba rumen. Selain itu, fungi dan jamur sangat berperan dalam degradasi serat yang terkandung dalam pakan. Salah satu contoh fungi dalam rumen antara lain yaitu jamur Phycomycotes anaerob yang pada umumnya terdapat pada sapi dan domba yang diberi makan berserat tinggi.